Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Apa bang yang akan kita bahas pada hari ini, bang? Nilai seorang perjuangan YouTuber pemula. Apa hubungannya, bang? Begini, bro. Ya, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil pada video kali ini. Karena banyak sekali konten tutorial, ya, konten tutorial di luar sana yang mengajarkan bahwasanya sebuah tema itu kalau bisa secara spesifik. Tema yang sempit artinya harus satu tema yang dibahas apa harus itu saja. Nah, ya kan? Giliran ditanya balik, "Bang, videomu sekarang kok makin lama makin sepi?" Jawabannya apa? Temanya terlalu sempit. Ini lagi merancang format untuk memperlebar tema. Tetap aja blunder. Goblok. Jadi gini ya, buat teman-teman, nilai dari sebuah perjuangan. Sebelum Project Service HP hadir, channel Insan Tutor yang di-banned, Project Service HP, yang dimana saat waktu itu 3 tahun yang lalu, channel itu di-banned dengan subscriber 19.000. Tetapi seiring berjalannya waktu sampai saat ini subscribernya 27.400, ya. Tidak gajian tapi subscriber kok jalan terus. Dagel ya, tambah terus. Ya. Jadi tambahnya berapa tahun itu hampir 7 ribuan, lebih 7 ribuan. 2 tahun setengah itu 7.000 nambah subscribernya. Sekarang 20 berapa ya? 24.000 apa 27.000 lupa saya di Project Service HP. Tetapi sebelum itu ada channel Ladas Gaming, Ari Aja, yang itu juga berhubungan dengan gaming. Gaji pertama saat itu kalau nggak salah sekitar 8 atau 10 juta kalau nggak salah, 4 tahun yang lalu. Dan channelnya berakhir dijual juga. Dan pernah ditipu juga. Channel diambil alih, ternyata duit belum ditransfer, itu juga pernah dilakukan. Dia saking bodohnya ya, belum tahu tentang dunia itu. Dan e-project service yang kebetulan sudah 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Mau pengajuan monet, mengikuti sebuah channel tutorial, dan akhirnya berakhir channelnya dibantai habis. Sekali lagi, hilang semua videonya, karena memang dihapus oleh YouTube. Dan lahirlah New Project Service HP, yang itu juga channel bermasalah juga. Dan itu juga berakhir tragis channel saya yang itu. 2018 barulah muncul yang benar-benar channel, ya, Project Service HP. Sekarang subscribernya berapa itu tadi? 24.000 atau 27.000 ya. Dan di situ di 2018 yang selalu seingat saya, karena kebetulan tadi malam saya juga iseng-iseng ya. Karena Project Service HP itu pasarnya kan beda, channel tersebut. Dan itu saya gunakan untuk men-share video teman-teman yang sudah menjadi membernya Insan Tutor juga. Ya, kenapa kok di-share di sana, Bang? Memanfaatkan, sekali lagi, memanfaatkan subscriber yang jumlahnya itu di atas 25.000. Itu kan bisa dimanfaatkan. Toh juga penontonnya juga masih banyak yang aktif sampai sekarang, walaupun sudah 11 bulan nggak upload video kalau nggak salah. Tapi nanti akan kita upload video untuk iseng-iseng, karena bisa kita manfaatkan untuk memperkenalkan channel teman-teman juga. Ya, kali lagi subscribernya juga saya lihat-lihat, subscribernya banyak sekali yang masih aktif. Jadi di awal-awal saya upload video di channel Project Service HP, ya, 3 tahun yang lalu, itu setelah saya lihat ternyata masih ada juga subscribernya Project Service HP itu yang baru upload video baru 2 hari lalu, baru 3 hari lalu, baru 1 minggu lalu. Itunya artinya kan masih ada motivasi sampai sekarang. Walaupun subscribernya yang mensubscribe Project Service HP tersebut, ya ada yang 30.000, ada yang 40.000, bahkan ada yang 50.000, ada yang 70.000. Dan saat ini ada yang sudah mencapai 130 ribuan ya. Yang dulu saling komen dan dulu saling live bareng. Saya dulu live ya di Project Service HP tersebut. Live-nya saya live itu menggunakan apa?
Di project service HP, saya sering live menggunakan StreamYard. Jadi bisa 6 orang, 7 orang dulu ya, menggunakan StreamYard. Waktu itu. Dan saya lihat yang waktu itu sama-sama live dan pernah live dengan saya. Ini sekali lagi perjalanan ya. Perjalanan seorang content creator ya. Dan teman-teman bisa dijadikan pembelajaran untuk pengembangan channelmu ke depan. Yang dulu sering live di project service HP 2018 atau 2019, 2018 lah ya. Sebelumnya juga sering live 2017-an dengan channel e-project service. Jadi karena saya buka counter itu 2015, buka service ya. 2015 masih zamannya BlackBerry waktu itu. Nokia masih ada juga. Sampai sekarang. Saya buat YouTube 2017 akhir ya, sampai sekarang. Jadi dari perjalanan-perjalanan tersebut saya juga masih coba karena iseng-iseng, bukan iseng-iseng ya. Sebenarnya ingin mengenang masa lalu perjuangan-perjuangan yang dulu, khususnya di perjuangan di project service HP. Jadi saya live waktu itu menggunakan StreamYard. Banyak juga channel yang sudah ke-banned, channelnya yang sama-sama live waktu itu maksudnya. Yang channelnya ke-banned juga banyak, bahkan sampai sekarang sudah 4 tahun nggak upload video, nggak ada iklan. Kenapa? Ke-bannednya 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Dan itu menjadi kenangan setelah saya lihat, ya Allah, aku dulu pernah live dengan dia. Perjuangannya juga seperti teman-teman. Ya, saat dia live saya naik, saat saya live dia naik, bahkan saling bertukar kontak nomor HP. Saat itu ya, saat masih masih akrab, ya kayak YouTuber pemula itu, saling mendukung. Tetapi saya masih ingat-ingat dulu, itu live yang sering live, bahkan akrab, saling komunikasi hampir tiap hari ya, tiap mau live ngasih kabar. Sekarang nama channelnya juga saya banyak yang lupa, bos. Sekali lagi, nama channel saya banyak yang lupa. Ingatnya di mana, Bang? Setelah saya kunjungin subscriber saya atau yang mensubscribe channelnya Project Service HP, coba saya kunjungin, coba saya ingat-ingat. Saya lihat beberapa video ya. Ini 4 tahun yang lalu. Dulu perjuangannya tidur sampai jam 5 pagi, sampai jam 4 pagi. Sampai saya merasa kasihan. Ya. Sampai saya merasa kasihan. Bahkan ada juga yang mohon maaf tidak sempurna waktu itu ya, dengan keterbatasannya, dengan badan yang diberikan oleh Tuhan itu nggak sempurna. Dan sering live juga, saking semangatnya waktu itu, masih semangat 45, kita support dan akhirnya juga monet. Dan setelah monet, apa yang terjadi? Ternyata yang namanya karakter tidak mandang fisik. Mungkin kita yang sehat seperti ini cenderung kasihan ya fisiknya seperti itu, tapi percayalah yang namanya karakter nggak mandang fisik. Setelah dia monet, yang terjadi apa? Justru keterbatasan fisiknya itu dijadikan alat untuk mencari cuannya dia secara pribadi, tetapi yang mendukung dia saat babak belur itu juga sudah dilupakan. Jadi itulah fenomena, dilema, perjuangan, liku-liku seorang konten kreator ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih sering support di live ya, sering support di live. Buat teman-teman yang saat ini belum 1000 subscriber, percayalah, yang saya alami 4 tahun, 5 tahun yang lalu itu bakalan terjadi sama channel. Maksudnya, Bang, yang sekarang akrab karena belum monet, karena dalam tanda kutip akrabnya akrab karena masih belum monet dan membutuhkan support ya. Tetapi nanti ada masanya saat kalian sudah monet dan itu sudah merasakan gaji, gak usah banyak-banyak, 2 juta saja tiap bulan, kalian akan sibuk di sana ya. Sibuk bagaimana supaya gajian lebih tinggi dan lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, nggak usah 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun saja otakmu bakalan blank dan bener-bener lupa. Bukan sengaja melupakan,
tetapi memang benar-benar lupa bahwa dulu ada yang mensupport kamu secara total, ya, mensupport sebuah channel secara total. Maksud channel yang disupport itu sebenarnya tidak melupakan, tapi memang benar-benar lupa. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu tentunya ganti bulan, ganti tahun, yang dicari adalah AdSense. Seiring waktu juga mungkin kebutuhannya yang tadinya mungkin kredit motor, punya keinginan mungkin ambil mobil setelah monet, ya. Jadi kalau saya tetap support bang, itu bahasa sekarang. Bahasa sekarang saat kalian belum monet. Tapi setelah monet nanti udah lain lagi. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari channel-channel sebelumnya. Dan sekali lagi itu juga bukan hanya terjadi di satu channel, ya. Karena saya membangun channel itu tidak secara bersamaan. Satu babak belur bangun lagi, satu babak belur bikin channel lagi, satu bermasalah bikin channel lagi. Jadi rentang waktunya itu bukan hanya seminggu 2 minggu. Dan dari generasi ke generasi itu polanya hampir sama, ya. Di channel pertama setelah banyak yang monet sudah lupa. Bahkan saya sendiri pun dulu channel-channel yang pernah mensupport saya, yang sering hadir di saat saya live, itu siapa 4 tahun yang lalu, saya sudah lupa. Akhirnya saya ingat-ingat, tetap nggak ingat juga. Ingat setelah membuka kolom komentar, oh iya ya ini. Kalau sekarang mungkin ada channelnya Kang Jono Waro, saat dulu 2017 juga ada channel itu, ya. Namanya apa? Waro Channel. Nah, itu juga saya masih ingat banget intronya, ya. Sebenarnya kemarin saya lupa, dulu ada ya yang namanya hampir mirip. Ternyata baru saya ingat tadi malam setelah buka-buka itu. Waro Channel. Nah, dulu ada yang intronya yang ngakak, intinya saat buka video sebenarnya nggak lucu tapi dibikin ngakak, ada juga ya, ada juga. Bahkan dulu ada subscriber saya itu yang pernah collab dengan Anggun, ya, Anggun yang mukbang itu loh. Namanya kalau nggak salah dulu Raja Ngakak. Awalnya Raji TikTok, tetapi channelnya entah mengapa kebandet atau hilang, saya nggak tahu, atau dismount. Setelah itu bikin channel Raja Ngakak, dan sekarang juga channelnya sudah nggak ada lagi, atau main VPN bagaimana saya juga nggak tahu. Yang jelas yang masih bertahan adalah channelnya Anggun yang sekarang subscribernya sudah di atas, sudah jutaan intinya, ya. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman bahwasanya percayalah, sudah sering saya bilang, tiap waktu ada, tiap masa itu ada orangnya, tiap orang ada masanya. Saat ini yang dekat sekali, yang saling mensupport, percayalah tahun depan, 3 tahun yang akan datang, nama channelmu pun dia sudah lupa, dan itu akan menjadi sebuah kenangan, ya. Tapi kalau yang masih mempunyai nomor HP, ya kemungkinan sekali-kali masih komunikasi, tapi tentunya juga dengan kesibukan masing-masing. Kalau dulu yang dibicarakan adalah YouTube, motivasi tentang YouTube, tiap kali kita telepon itu langsung dibales. Tetapi saat ini setelah mungkin ada yang channelnya kebanet, dan yang channelnya kebanet tersebut kita hubungin, kadang-kadang kita hubungin sekarang, balasnya nanti sore atau kadang-kadang nanti malam, dan kita tanya gimana mau nge-YouTube lagi, jawabannya sudah punya kesibukan lain, dan dengan berbagai dalih, ya. Dan justru yang masih konsisten sampai sekarang ya saya, karena saya pantang, ya. Sekali saya terjun pantang untuk mundur. Nggak ada kamu saya untuk mundur tuh, nggak ada sama sekali. Terpikir pun nggak. Intinya ya maju terus, pantang mundur. Sampai kapan? Kita ikutin, ya, kita ikutin polanya sampai kapan, ya. Jadi itu adalah sebuah perjalanan seorang kreator. Dan mungkin ini nanti teman-teman juga akan mengalami, saya yakin 100% akan mengalami. Sekali lagi, kalau mungkin sekarang ini teman-teman masih kenal yang namanya Agi Setiawan 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang akan datang saat teman-teman sudah monet, atau mungkin 1 tahun yang akan datang setelah teman-teman sudah monet, channelnya pun gak bakalan ingat. Bahkan yang punya nomor HP pun sebelum monet itu masih berangkulan, masih kenceng, tiap hari saling komunikasi. Setelah sama-sama sudah monet,
yang awalnya itu saling share di tab komunitas, 1 hari sekali atau 2 hari sekali itu saling komunikasi. Setelah sama-sama monet, sangat jarang sekali ada komunikasi, walaupun itu lewat WA sekalipun, ya, lewat WA sekalipun. Sudah ada yang ganti nomor, sudah ada yang mungkin kita hubungin nggak dijawab sama sekali karena memang sudah monet. Nomornya masih aktif. Kita lihat channelnya masih aktif, ya. Yang tadi mengeluh-elukan kalian, yang tadi mengeluh-elukan kita 2-3 tahun yang lalu, nah yang akan datang kita bakalan hilang dari kamus hidupnya dia. Dan itu terjadi, semuanya terjadi, ya. Tinggal siap mental saja kapan waktunya setelah kalian monet, channelmu bahkan ditinggalkan oleh sesama kreator pemula. Tetapi akan ada yang baru-baru yang akan mendekat ke kamu, dan di situ akan ada support-support baru yang akan mensupport channelmu, dan memang rollingnya seperti itu, ya, rollingnya seperti itu. Tetapi saya harapkan untuk yang member dari Insan Tutor, saya nggak mau seperti itu. Setidaknya masih ingat saat ada, walaupun itu tidak harus tiap hari nonton. Kalau sekarang mungkin tiap kali tampil di beranda selalu ditonton. Tapi yang sudah menjadi member, khususnya membernya Insan Tutor, harapan saya itu justru akan menjadi sebuah kenangan, ya. Kenangan, reuni, nanti suatu saat kita masih ingat, oh iya dulu ini pernah mensupport. Kadang-kadang saat kita sudah sukses dan gak ada kesibukan, pasti itu ada masanya, ada berada di titik jenuh. Buka-buka HP, lihat member yang pernah mendukung kita, oh iya ini dulu member saya. Akhirnya kenapa kita berkenan untuk nonton video tersebut? Kita share di tab komunitas, kita komunikasi lagi. Di situ adalah menjadi sebuah kenangan yang indah, ya. Sekali lagi akan menjadi sebuah kenangan yang benar-benar masuk di dalam hati. Karena itu yang saya rasakan dari semua perjalanan saya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, karena apa yang saya alami, saya yakin nanti ke depannya teman-teman bakalan ngalami. Jadi sebelum teman-teman ngalamin, saya udah ngalamin duluan. Sebelum terjadi, ibaratnya sebelum teman-teman terjadi sama channelmu, saya sudah terjadi sama channel saya. Jadi mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil, ada sebuah pelajaran yang bisa teman-teman ambil, kemana channelmu akan dibawa, dan bagaimana teman-teman bisa saling terhubung dengan kreator-kreator yang tentunya anggaplah letting kamu, ya. Supaya apa? Supaya ada memori lah, supaya ada memori yang bisa dibilang lucu, yang menggelikan, dan memori yang kadang-kadang setelah kita ingat itu, ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, membahagiakan, ya. Sukses selalu, salam buat keluarga, terus berkembang, terus berkarya, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.